Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dengan bekam, salam sehat sesuai syariat. Saya Trihari Fajaryadi, salah satu penggiat Tibun Nabawi dan praktisi sekaligus pengajar bekam. Pak, bisa nggak bekam ini dikatakan sebagai ilmu penyehatan, bukan hanya sebagai tools sebuah terapi pengobatan? Pengetahuan naik level jadi sebuah ilmu ketika dia sudah melalui prosedur tertentu, namanya metode ilmiah. Kita tahu bahwa bekam sudah ada 1400 tahun yang lalu dan dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai pengobatan terbaik. Artinya apa? Ketika dia sudah melewati ribuan tahun, maka ini sudah menjadi sebuah pengetahuan yang turun-temurun. Dia bisa langgeng hingga sekarang. Pertama, dia pasti bermanfaat. Yang kedua, dia pasti mudah untuk dilakukan dan mudah untuk ditularkan. Yang ketiga, pasti aman. Kenapa? Karena sudah turun-temurun. Nah, kita tahu sekarang luar biasa perkembangan bekamnya. Dan ingat bahwa yang disebut syarat-syarat atau ciri-ciri dari sebuah ilmu, dia punya body of knowledge-nya, batang keilmuannya. Kita tahu bekam bahwa akar dari sebuah ilmunya adalah Al-Quran, hadis, dan pendapat salafus soleh. Ada akarnya. Bagaimana dengan batangnya? Cara diagnosanya? Kita tahu bahwa ketika zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu atau abad ke-7, pengobatan yang terintegrasi dengan pengobatan Mesir, Cina, kemudian Arab tradisional yang disebut dengan Unani medicine itu sudah ada. Ada teori, istilahnya teori empat unsur. Yang mau saya nyatakan bahwa bekam ketika bicara ada body of knowledge-nya ada, itu adalah satu syaratnya. Berikutnya adalah dia harus rasional. Apa itu rasional? Ada dasar pembenarannya, masuk logika. Kita tahu dulu bekam itu istilahnya mengangkat, menarik energi dan darah ke permukaan, sehingga dikatakan bahwa pasca bekam, daerah yang dibekam itu hangat. Simpel, sederhana seperti itu. Tapi ketika berdasarkan pengetahuan yang ada hari ini, misalnya ternyata bekam meningkatkan laju peredaran darah dan melebarkan pembuluh darah, sehingga terjadi relaksasi di otot. Rasional. Berikutnya lagi komunikatif atau communicable. Artinya sebuah dikatakan ilmu ketika dia bisa ditransfer, bisa ditularkan kepada orang lain, bisa diajarkan kepada orang lain. Kita tahu bekam tuh mau lihat YouTube aja bisa, karena mudah dia, mudah, murah, seperti itu. Makanya dia langgeng. Yang ketiga adalah akumulatif, bahwa sebuah ilmu mampu mendorong pengetahuan-pengetahuan dan penemuan-penemuan baru sehingga kita mampu menciptakan pemikiran-pemikiran yang dasarnya dari pemikiran yang terdahulu. Yaitu tadi bahwa bekam ini sudah banyak jurnal-jurnal ilmiah, manfaat bekam dan lain sebagainya. Nah itu sehingga menjadi sebuah kesimpulan bahwa bekam ini bisa dikatakan sebuah ilmu penyehatan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.